mengirim pahala bacaan Al-Quranul Karim. Kirimnya kemana ini? Mekah, Madinah? Hah? Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Kemudian nitip sama siapa? Masih saja ada wahabi-wahabi di Indonesia yang menyesatkan dan menuduh bid'ah orang yang mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Padahal imam mereka yaitu Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal itu sampai kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Terdapat perbedaan ulama perihal sampainya transfer pahala bacaan Al-Quran pada orang yang sudah meninggal. Jumhur ulama atau mayoritas ulama selain Imam Syafi'i menyatakan bahwa transfer pahala dengan bacaan Al-Quran itu sampai pada orang yang sudah meninggal. Adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal jika setelah membaca Al-Quran dibarengi dengan doa memohon kepada Allah agar pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Artinya Imam Syafi'i berpendapat pahala bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal jika setelah membaca Al-Quran berdoa kepada Allah bahwa pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Imam Suyuti dalam kitab Fawzul Azim menuturkan bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam berpandangan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Namun pasca wafatnya, salah satu dari muridnya bermimpi bertemu dengan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam di suatu tempat. Murid tersebut bertanya kepada Imam Izzuddin bin Abdissalam, "Mengapa wahai guru Anda tidak menganggap sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayat?" Imam Izzuddin menjawab, "Itu adalah pendapatku di dunia. Sementara sekarang aku tidak berpendapat yang sedemikian setelah mengetahui sendiri kebenaran sampainya pahala transfer bacaan Al-Quran kepada mayat." Ada yang lucu terkait masalah ini. Salah satu sekte Islam Indonesia yang dikenal dengan sekte Wahabi yang sangat gemar menyuarakan slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak segan-segan memvonis bid'ah pada pembacaan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang sudah tutup usia. Dengan beraneka ragam alasan, mereka mempertahankan asumsi itu. Ironisnya, mereka malah seenaknya mencetuskan predikat sesat kepada orang yang tak sehaluan dengan pemikiran mereka. Sungguh tindakan yang tidak objektif sama sekali. Padahal penghadiahan bacaan Al-Quran ini sebatas ruang lingkup cabang agama atau bahasa Arabnya furu agama. Hal mana sekiannya justru silang pendapat di kalangan ulama dalam ranah furu agama merupakan rahmat bagi umat, bukan malah main hukum sendiri seakan buta dengan rahmat yang akan muncul dari khilaf ulama dalam lingkup furu. Saking asiknya menyesatkan, Wahabi tidak menyadari bahwa imam besar mereka yaitu Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya justru mengatakan sekaligus menganggap sampainya pahala transfer bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dan menulis, "Yasilu ilal mayyiti qira'atu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum
wa sairu dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdauhu ilal mayyiti wa shala ilaihi wallahu a'lam. Artinya, sampai kepada mayit bacaan Quran keluarganya dan tasbih keluarganya dan takbir keluarganya dan zikir-zikir yang lain. Jika keluarga itu menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka akan sampai kepada mayit tersebut. Wallahu a'lam. Bukan hanya itu, bahkan pendiri Wahabi yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab malah menganjurkan pembacaan Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, man dakhalal maqabir, barang siapa yang memasuki kubur-kubur, thumma qara'a fatihatal kitab, kemudian membaca al-fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, walhaakumut takatsur, dan alhaakumut takatsur, khaffafallahu anhum, maka Allah akan meringankan siksa dari ahli kubur tersebut. Wa kana lahu bi'adadin fiha hasanat, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hal ini ditulis di dalam kitab Ahkam Tamannil Maut. Dari sini bisa kita pahami bahwa pemikiran Wahabi itu sangat sempit. Semakin tahun semakin sempit, semakin hari semakin sempit. Dulu Syekh Ibnu Taimiyah, imam besar Wahabi, berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai kepada mereka. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengutip hadis Rasulullah. Akan tetapi sekarang para Wahabi yang mengaku mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dan mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata menuduh bid'ah, menuduh sesat orang yang mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Mereka para Wahabi semakin sesat, semakin terjerumus ke dalam pikiran yang kaku.